Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, semangat, sukses. Allahu Akbar. Teman-teman, kembali lagi bersama kita di level 4. Nah, kali ini kita akan membahas tematik 4A, subtema 3. Sebelum itu, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Untuk hari ini, Bu Mala akan membahas tentang lompat batu nias. Lompat batu nias, ya. Nah, ada yang pernah lihat belum lompat batu nias ini? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, yang belum bisa lihat ya gambarnya. Nah, itu lompatannya Masya Allah ya, tinggi sekali melompati sebuah batu. Nah, selanjutnya, lompat batu khususnya di desa Bawe, Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilewati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe, Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melewati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Masya Allah. Selanjutnya, di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang lompat batu nias ya anak-anakku. Lalu kalian boleh cek ke halaman berikutnya. Kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Mala akan memberikan contoh paragraf pertamanya ya. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya apa sih? Coba kalian lihat lagi. Tadi teks bacaan tentang lompat batu niasnya ya. Gagasan pokok yang terdapat di paragraf pertama adalah lompat batu di desa Bawe, Mataluwo merupakan tradisi sejak zaman dahulu. Kalian boleh tulis di buku tulisnya ya, atau di buku paketnya kalau masih muat, masih bisa ditulis di buku paket tematik 4A masing-masing, oke? Kalau sudah, kita berlanjut ke gagasan pendukung. Di paragraf pertama, gagasan pendukungnya adalah melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Bu Mala ulang ya. Melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Nah, kalian boleh salin ke dalam buku paket tematik 4A-nya ya. Sudah semua? Oke. Nah, hari ini cukup dari Bu Mala. Intinya kita harus memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian harus bisa membedakan ya mana gagasan pokok, ide atau inti dari bacaan dalam sebuah paragraf atau gagasan pendukungnya. Jadi jangan sampai tertukar ya nak ya. Gagasan pendukung hanya sebuah gagasan tambahan sebuah paragraf. Itu saja dari Bu Mala. Terima kasih anak-anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Hawarizmi, Al-Jazari, dan Al-Biruni. Kita akan melanjutkan pembahasan tematik hari ini yang akan membahas tentang tradisi masyarakat Jawa, Bali, dan Dayak. Ini ada gambarnya. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Jadi, itu pengertian tradisi ya teman-teman.
selanjutnya kita akan membahas tentang masyarakat Jawa. Di dalam tradisi masyarakat Jawa ada beberapa upacara. Yang pertama, upacara meruat, merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Kemudian ada lagi yang kedua, upacara Tedak Siti. Wah, apa nih ya upacara Tedak Siti? Yaitu upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat. Kemudian yang ketiga, upacara Kenduri. Ini untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100, 365, dan hari ke-1000. Kemudian yang keempat ada upacara menolak hujan oleh pawang hujan yang berhubungan dengan perayaan. Nah, 4 upacara ini dilakukan oleh masyarakat Jawa. Kemudian selanjutnya kita bahas masyarakat Bali. Ada apa di tradisi masyarakat Bali? Yang pertama yaitu upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Nah, yang kedua di sini ada upacara ngaben. Ini sangat terkenal di masyarakat Bali, upacara ngaben ini, yaitu upacara pembakaran jenazah. Nah, yang ketiga ada tradisi pemakaman di desa Truwingan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. Ini upacara yang dilakukan masyarakat Bali ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas masyarakat Jawa, Bali, dan sekarang kita bahas masyarakat Dayak. Tradisi masyarakat Dayak, yaitu jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar, kemudian dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan yang kedua. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Musda. Ada penjelasan dari Pak Hamam yaitu mengenai bunyi. Nah, bunyi ini kita bisa lihat di bagian atas. Pertama adalah sumber bunyi, seperti yang sebelumnya kita pelajari bahwa sumber bunyi itu adalah getaran. Nah, berbagai bunyi yang kamu dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi dan disebut sumber bunyi. Ketika benda bergetar dan getarannya akan menggetarkan udara di sekitarnya. Nah, kemudian saat getaran menghasilkan menggetarkan udara, getaran udara akan sampai ke telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya gitu. Jadi setiap ada getaran, maka di situ akan ada bunyi. Seperti kita saat berbicara, getaran kita di mana? Getaran kita ada di bagian leher di sini. Saat kamu raba leher kamu di bagian sini, kalian akan merasakan getarannya. Nah, getaran itu bergetar dan menggetarkan udara di sekitarnya sehingga kemudian getarannya sampai ke telinga kita gitu. Nah, selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu proses pemantulan bunyi terjadi seperti bola. Kalau kamu bola dilempar ke tembok, dilempar ke lantai, dia akan balik lagi ke arah kita atau kembali ke arah si pelempar. Nah, begitu pula dengan bunyi. Bunyi saat kita mengeluarkan bunyi, nah getaran-getaran itu akan memantul dari dinding, dari permukaan-permukaan yang ada di sekeliling kita seperti dinding, lantai, kaca, batu, kayu, besi, yang lainnya yang ada di sekitar kita, mereka akan memantul. Pantulan inilah yang membuat kita bisa mendengar lebih jelas bunyinya itu. Selanjutnya adalah macam-macam pantul bunyi. Yang pertama adalah gema. Gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap seperti bunyi asal. Misalnya Pak Hamam bicara
sayur, maka yang terdengar di sekelilingnya adalah sayur, sayur, sayur. Seperti misalnya kalian ada di sebuah gua atau aula yang besar, atau tempat yang kosong, seperti kamar kalian misalnya kosong, tidak ada, dalam keadaan kosong, tidak ada kasur, tidak ada lemari, tidak ada meja belajar, dalam kamar kalian dalam keadaan kosong, dan saat itu kalian berbicara. Nah, suara itu terdengar memantul dan terdengar seperti suara asalnya. Misalnya pada saat kamar kalian kosong, kalian mengatakan sayur. Nah, maka akan terdengar suara seperti kalian yang mengatakan sayur. Jadi suaranya menjadi double. Ada suara kalian dan ada suara pantulannya, gitu. Maka itu disebut gema. Selanjutnya ada gaung atau kerdam. Kerdam itu atau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dari bunyi asalnya. Misalnya di sini Pak Hamo akan ambil contoh di kamar lagi. Di kamar yang kosong, kalian mengatakan bunyi sayur, tapi yang terdengar hanya bagian belakangnya saja, seperti sayur, ur. Nah, di situ kan nggak lengkap. Kalau lengkap kan gema ini kan lengkap, dia bunyinya sayur. Kalau gaung dan kerdam ini dia hanya bagian belakangnya saja, biasanya bunyinya tidak selengkap asalnya, gitu teman-teman. Dan teman-teman, selanjutnya adalah penyerapan bunyi. Nah, selain mengalami pemantulan, bunyi juga dapat mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau benda-benda yang bersifat memiliki rongga. Nah, benda-benda tersebut itu disebut peredam bunyi yang digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau gema. Nah, kalau untuk contoh penyerapan bunyi, kalian bisa menemukannya biasanya di bioskop. Nah, di bioskop ini tembok-tembok atau lantainya terbuat dari bahan yang berongga seperti karpet dan dilapisi oleh karet. Jadi biasanya kalian kalau ke bioskop, kalian akan menemukan tembok atau lantai atau permukaan atasnya itu terbuat dari karpet yang berongga, sehingga dapat menyerap suara-suara yang ada di bioskop, sehingga saat kita menonton dengan suara yang besar itu tidak terdengar sampai luar bioskopnya, gitu teman-teman. Jadi bunyi itu dapat diserap, yaitu dengan bahan-bahan tadi, bahan-bahan peredam, bahan-bahan yang memiliki rongga. Nah, bahan-bahan itu seperti yang ada di atas, ada karpet, kertas, busa, wol, kain, karet. Nah, ini bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini? Teman-teman, jangan lupa ya, ada tugas di Google Classroom. Baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi